Tapi memang jujur aja, kakak itu memang dari SMA sudah berkacamata. Tapi kok kakak bisa lolos, itu memang semuanya because of favor of God ya. Bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan atau apapun itu sehingga kakak bisa lolos. Jadi ceritanya kakak waktu itu masih SMA dan kelas 3 kakak udah minus plus silinder lagi. Jadi minus itu masih rendah 0,75 dan punya silinder 0,5. Hi guys, I'm Chandler ATC Millennial di zaman now. Are you ready for departure? Clear for takeoff. Halo, jumpa lagi bersama kakak Chandler ATC dan pada video kali ini kakak akan berbagi informasi mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh adik-adik pada saat kakak menjadi vlogger maupun menjadi blogger tentang sekolah penerbangan di Indonesia. Kak, bisa nggak sih berkacamata daftar? Anyway, kalau kalian melihat video kakak di channel ini dari video yang pertama sampai video saat ini, kakak itu selalu menggunakan kacamata. Kenapa? Memang ada perbedaan peraturan antara di dunia pendidikan dengan di dunia kerja. Maksud kakak, ketika kalian memasuki dunia pendidikan, yaitu sekolah di sekolah kedinasan, persyaratannya itu salah satunya adalah tidak boleh berkacamata atau buta warna. Tetapi ketika di dunia kerja itu adalah opposite ya, kebalikan dari waktu kita masih di sekolah. Kalau waktu sekolah atau di sekolah kedinasan dulu kita nggak boleh berkacamata, tapi ketika kita sudah di dunia kerja kita malah dibelikan kacamata oleh perusahaan. Nah, kenapa? Karena memang mengikuti standar kesehatan untuk petugas air traffic controller itu selama berkacamata dalam artian masih minus plus silinder itu masih bisa ditolerir dengan bantuan kacamata. Tetapi kalau buta warna itu memang sama sekali tidak ada toleransinya. Karena kenapa? Seorang air traffic controller itu kan dia setiap hari bekerja tidak jauh dari harus membedakan warna ya. Baik itu membedakan warna strip marking, terus lampu-lampu navigasi, alat-alat navigasi dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kalian yang minus? Sebenarnya untuk sekolah kedinasan memang tidak diperbolehkan, tetapi ada satu solusi, yaitu sekolah air traffic controller swasta satu-satunya di Indonesia, yaitu Indonesia Aviation School yang pernah kakak bahas juga di video yang di sini. Kalau di Indonesia Aviation School, info terakhir yang kakak dapatkan, berkacamata bisa. Untuk menjadi siswa di Indonesia Aviation School, kalian harus memiliki ijazah dari pendidikan lain, minimal itu D3 atau S1. Terus gimana dengan kakak? Ini sharing aja ya, kakak tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan satu institusi atau satu organisasi tertentu. Ini lebih ke sekedar kesaksian kakak ya, karena memang saat ini kakak sudah 10 tahun dinas sebagai traffic controller, artinya udah 13 tahun yang lalu kakak pendidikan. Zaman dulu beda sama zaman sekarang ya. Ada aja jalan dan kakak pasti lolos. Jadi singkat cerita, kami tidak melakukan usaha apa-apa karena memang setelah kakak masuk juga di kampus, ada beberapa teman-teman kakak yang dulunya minus tapi mereka lasik mata, karena itu bagi mereka yang mempunyai biaya, dan tentunya kalau lasik mata itu kan pasti ada resikonya. Mungkin dokter yang lebih tahu. Ada juga yang matanya minus tapi entah kenapa dia bisa lolos waktu tes kesehatan. Tetapi kalau kakak tuh betul-betul nggak pernah pakai jalur yang dalam tanda kutip jalur jalan-jalan pintas seperti itu, enggak. Yang kakak tuh dari awal sampai selesai pantukir itu betul-betul murni, hanya bisa berserah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ternyata selama tes itu kakak betul-betul dikawal atau dibimbing lah oleh pertolongan Tuhan yang maha dahsyat.
Karena waktu itu entah kenapa pas mau periksa mata setelah periksa darah, urin dan sebagainya, kakak tuh kesulitan untuk mencari di mana tempat tes untuk pemeriksaan mata, sehingga itu sudah mendekati jam 12 siang dan ternyata kakak itu satu-satunya orang yang ditunggu oleh dokter. Dokternya mau buru-buru makan siang dan pada saat itu kakak pakai softland. Begitu masuk ke dalam, mamanya kakak di luar itu hanya bisa berdoa aja. Dan memang tidak ketahuan karena dokternya buru-buru, jadi pas masuk sempat dimarah-marahin, kamu kok baru datang, ini. Udah langsung diarahkan ke tempat untuk tes mata. Waktu itu ada bagan Snellen dan ditunjuk ini huruf apa kan, karena mata sebelah kan ditutup. Begitu juga sebaliknya mata yang sebelahnya lagi ditutup. Tapi sebelumnya itu mereka nggak sempat center atau periksa apa karena dokternya buru-buru dan kakak lolos. Ya, thank God, puji Tuhan ya. Terus besoknya, karena waktu itu tes kesehatannya 2 hari, besoknya itu dokter kepalanya yang akan tes lagi fisik kami. Dan kakak tuh bertanya sebelum itu, kakak berdoa, Tuhan gimana ya, apa saya tetap pakai softland atau enggak. Tapi ini memang pengalaman spiritualnya kakak ya. Waktu itu kakak mendengar suara, bukan audible, tapi seperti ada suara di dalam hatinya kakak yang bilang lepas softlandmu. Dan ternyata kakak ngikutin itu dan softlandnya kakak lepas. Dan ternyata pas sampai di dalam benar. Jadi si dokter kepala itu dia memakai alat yang mirip senter begitu untuk periksa telinga, hidung, tenggorokan, dan juga mata kita di senter, sehingga waktu itu kakak tidak ketahuan pakai softland. Dan yang kakak takutkan apa jangan-jangan diperiksa lagi ya mata pakai bagan Snellen, ternyata udah enggak. Dan saat itulah kakak dinyatakan lolos di seleksi tes kesehatan, dan akhirnya setiap tes selanjutnya itu kakak selalu lolos sampai kakak diterima menjadi taruna. Bagaimana setelah di kampus? Ternyata waktu masuk di kampus itu semua koper dan saku apapun itu diperiksa. Tetapi sekali lagi memang mujizat ya. Jadi waktu mau masuk kampus kakak bertanya lagi, dalam hati kakak berdoa, Tuhan gimana? Kakak waktu itu bawa softland ada di mata. Gimana Tuhan, saya mau bawa masuk atau enggak? Tapi waktu itu ada lagi yang dorongan begitu atau suara yang bukan audible berkata udah dibuang. Jadi waktu itu masuk kampus, di depan kampus kakak buang, dan benar ternyata sampai di dalam diperiksa dan kakak tidak ketahuan lagi. Ya, yang namanya rezeki ya, semua orang pasti punya rezeki masing-masing ya. Dan selama kakak menjadi junior itu kakak tidak pernah ketahuan, dan kakak tuh selalu duduk di paling depan waktu menjadi taruna. Kenapa? Karena kalau kakak duduk di belakang, tulisannya udah nggak kelihatan. Yang mata minus pasti tahu bedanya kalau kita pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Itu berlangsung kira-kira 1 bulan masa konsinir, dan setelah itu memang sebenarnya kan masa konsinir 3 bulan. Tetapi memang sekali lagi rezekinya kakak ya, yang sebenarnya 3 bulan masa konsinir itu terbagi 2, dipotong. Jadi sebulan masa konsinir yang tidak bisa keluar kampus sama sekali. Terus libur Natal dan Tahun Baru semua taruna diperbolehkan pulang, dan dilanjutkan lagi setelah habis long weekend itu kita bisa masuk lagi ke kampus melanjutkan masa konsinir atau manda bintal. Jadi setelah pulang dari long weekend, kakak menyembunyikan karena kakak udah tahu situasi di kampus seperti apa. Jadi kakak bawa softland dan kakak berhasil menyembunyikan itu sampai kakak tingkat 2. Ketika sudah tingkat 2 kan udah senior, teman-teman juga udah paham, udah tahu kalau kakak itu berkacamata. Namun kakak tuh selalu berusaha menjalin hubungan yang baik, nggak pernah cari musuh. Kakak itu selalu mencari teman, sehingga kakak tuh selalu di backup dan tidak pernah dilaporkan kalau mata kakak minus. Bagaimana kakak menjalani masa-masa 1 tahun? Masa-masa 1 tahun itu adalah masa-masa yang penuh tantangan ya. Kakak memang betul-betul hanya bisa berserah, karena kan rutin tuh kamar atau barak kami diperiksa sama senior. Tapi waktu itu ada 1 senior yang kakak percaya dan kakak sudah anggap seperti kakak sendiri juga. Begitu juga ada teman tarunanya kakak yang memang
melindungi kakak. Jadi ketika ada pemeriksaan, mereka selalu bilang, Linda, softlandmu dititipin aja ke kami. Jadi setiap kali pemeriksaan, kakak tidak pernah ketahuan bahwasanya matanya kakak minus. Memang selama ini mungkin udah puluhan orang yang bertanya sih masalah kacamata. Ya, kembali lagi ke kalian. Maksudnya kakak, selalu kakak bilang, kalau memang rezeki pasti ada jalannya, tes aja dulu. Maksudnya jangan pernah menyerah sebelum berperang. Ya udah, kita perang-perang dulu lah. Jangan sampai belum berperang kita udah mundur. Kalau memang jalan kalian di sini, kalian pasti lulus. Semoga sukses selalu. God bless you.